Kita bersyukur sekali teman-teman semua. Hari ini kita berada dalam acara seminar 17 teknik closing, ya. Dimana hari ini teman-teman semua bersyukur sekali karena akan kenal lebih dekat dan tahu lebih dalam tentang sosok yang satu ini. Bagi orang-orang yang sudah kenal, bisa tanya testimoninya. Pernah ikut berapa kali trainingnya? Banyak sekali trainingnya. Pengusaha muda, punya hutang sekitar 8M, ya, kemudian bangkit kembali. Ada yang hutangnya di atas 8M? Nah, 20.000 dia liur ya, aduh, ongkos dia guys senang ngutang gitu. Ini 8M, Anda semua akan belajar. Hari ini kita akan kurang lebih 5 jam ke depan kita akan tahu tentang teknik-teknik closing untuk aktivitas yang saat ini sedang Bapak Ibu belum pilih. Siapa yang di antara Anda yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi 17 teknik closing, angkat tangannya dan katakan saya. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Dewa Eka Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, tersesat ya. Pusing hirup tempat. Oke, kali ini saya ingin membuka sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, yang ingin omset bisnisnya meningkat? Tepuk tangan lah yang paling meriah. Oke, sebelumnya di sini siapa yang pernah ketemu saya? Yang teman BB tapi belum pernah ketemu. Pernah ikut training saya? Belum pernah ketemu saya, nggak temenan, nggak follow, siapa? Malu kan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Eka Prayoga ya. Ini nama saya. Bagi kawan-kawan yang sudah ketemuan, sudah ikut training, mungkin sudah mengenal saya. Depan di sini kan banyak belum ketemu juga dan belum kenal. Ya. Jadi saya perkenalkan dari dahulu. Ini nama saya Dewa Eka Prayoga. Saya lahir bukan di Bali. Biasanya orang kira udah namanya Dewa, pasti ngiranya orang mana? Bali. Makanya beli Dewa, di Balinya di mana? Gua gak dijual bro. Beli Dewa. Ngerti maksudnya? Iya ya, beli gitu. Saya bukan orang Bali, saya orang Sunda asli ya. Saya orang Sunda asli. Kalau gak percaya nanti ngomong bahasa Sunda sama saya pasti kacau. Sudah kasar. Oke, dan usia saya sekarang, tebak usia saya berapa? Tadi ada yang nanya di belakang, usia berapa katanya? Ini biasanya kalau nanya usia, sensitif ya. Tapi kalau udah muka kayak gini, berapa usia? 42, ya Allah. Bis, bu, kejauh banget ya. Berapa usia kan kira-kira? Ya, usia saya 22 tahun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, yang lebih tua dari saya mohon izin ya, saya ingin sharing gitu ya, Saya juga sama-sama belajar. Tapi walaupun usia saya 22 tahun, alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya anak. Gitu ya. Walaupun gini-gini udah laku ya. Gini-gini udah laku. Dan dalam pengalaman bisnis, 4 tahun kurang lebih dalam dunia bisnis, manis pahit sudah saya lalui. Mulai dari omset puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sampai rugi miliaran juga pernah gitu ya. Rugi kalau siapa di sini yang sudah pernah baca buku saya? Yang kedua, maaf. Yang kedua itu judulnya 7 Kesalahan Fatal. Saya udah nulis 2 buku ya. Yang satu ada di toko buku. Nah itu bukunya Pak, betul. Udah lihat ya. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah baca buku saya pasti tahu kisah saya di sana gimana. Jadi saya setelah mengalami kerugian bisnis itu kurang lebih 7,7 miliar. Dan itu pusing banget ya. Itu uang ya. Pusing beneran. Di sini siapa yang hutangnya di atas 7M? Tadi ada yang ngajak di bapak tuh. Apa sih tanya si bapak? Pusing ya. Pusing. Nah, di sini siapa yang sharing? Saya di sini walaupun sebagai pembicara ya saya juga mengalami ada aktivitas bisnis, saya sebagai seorang bisnis coach, trainer juga. Jadi kawan-kawan di sini sama-sama belajar, saya sama-sama belajar dari kawan-kawan. Dan anehnya gitu, saya dari kalau saya tuliskan di sini ya, saya punya bisnis 11. Selama saya hidup, saya pernah buka bisnis itu 11 biji. 8 di antaranya almarhum. Nah, dari 11 bisnis yang pernah saya buka, 8 di antaranya gugur ya alias almarhum. Nah, di sini saya banyak belajar tentang bisnis. Ya, saya banyak orang yang ditemukan ternyata saya melakukan kesalahan ini gitu. Nah, ternyata kita kalau misalkan fokusnya pada masalah, kita akan berujung pada masalah. Kayak saya ngutang 7,7 miliar belum lunas gitu kan.
Gede bro, berat ya. Kelihatan mukanya kan berat ya. Berat badan juga berat, itu berat. Gitu. Tapi seakan-akan ketika kita fokusnya pada peluang, apapun itu akan sedikit demi sedikit bakal mengurangi tuh nilai nominal hutang gitu kan. Apalagi kalau kita fokus pada yang namanya omset bisnis, selling gitu kan, itu bakal menutupi gitu ya. Jadi hari ini saya akan sharing banyak tentang dunia bisnis, terutama tentang dunia sales dan marketing. Siapa di sini yang sudah jadi pengusaha? Kan? Sudah jadi pengusaha? Yang masih karyawan? Ya segera tobat ya. Karyawan yang diutus atau yang jadi sales ke marketing, MLM. Dari asuransi. Oke, sekarang nanya gini, siapa yang suka uang? Kan? Yes, mata kita suka kelihatan mukanya tuh ya. Oke, hari ini saya akan bahas banyak tentang strategi marketing dan selling. Cuman materi ini ya, saya katakan ini seminar. Kenapa saya katakan seminar? Karena nanti pada faktanya kenyataannya, ya, Anda akan banyak belajar itu setelah di lapangan nanti. Apa yang saya katakan, coba Anda praktekkan di rumah. Dan Anda silakan nanti di modulnya kan udah ada tuh. Gak saya cantumkan tuh strategi ini. Anda cukup catat hal-hal yang sekiranya perlu dicatat dan bisa dipraktekkan nanti pas pulang. Jangan sampai pas duduk apa tuh catat pas pulang simpan di rumah. Iya kan gitu kan? Siapa di sini Abu Workshop kan? Abu Workshop tuh ada seminar bebas hutang, wes datang. Cara cepat kaya datang. Cara cepat apa lagi ya? Dapat jodoh datang. Itu Abu Workshop ya. Siapa Abu Workshop ngaku jujur brutal. Nah biasanya kalau saya pribadi nih ya, kalau misalkan ikut seminar atau training, itu duduk saya nyata, pas pulang simpan, terus prakteknya sudah catatan doang, selesai. Nah saya harapkan hari ini gak begitu. Ya, Anda nulis itu memang sesuatu perlu ditulis, kalau perlu direkam. Karena pada nanti akhirnya juga ada DVD-nya kok, bisa kawan-kawan beli gitu kan, 99.000 gitu. Nah, ini metode hari ini. Jadi jangan sampai pas datang sekarang itu cuma melongo gitu. Atau nyatat pas pulang dilempar ya. Ya seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang sering saya tanyakan kepada kawan-kawan. Kenapa Anda datang ke ruangan ini? Kenapa Anda datang ke sini? Pengen tahu saya. Oke, interaksi ya, ada interaksi ya. Oke, saya pengen tahu apa alasan kawan-kawan datang ke sini? Hah? Tahu? Kaya apa Pak? Apa lagi? Fokus sama goal. Nah pada akhirnya semua alasan apapun pendorong kita datang ke sini Anda tuh ya ada berhubungan dengan yang namanya goal. Inilah goal Anda selama satu hari ini gitu ya, sampai jam 3 nanti. Goal. Pastikan sekarang sebelum saya mulai Anda tahu apa yang dicapai. Ya, jangan sampai pas pulang tadi apa ya, materinya apa ya, apalagi nggak ada di modul. Ya. Jadi pastikan, pokoknya saya azamkan Bismillahirrahmanirrahim datang sini saya pertama pengen ningkatin omset, pastikan apa yang berhubungan dengan omset saya catat. Pengen networking berarti pastikan jangan celana. Ya, jago menjadi kenalan, bro, apa bro? Siapa lu? Ya kenalan gitu. Bagi-bagi kartu nama gitu kan. Apa enggak? Kenalan. Di sini ada berapa orang peserta? Wanita 400 orang lebih ya? 400 orang. Nah, bayang tuh kan? Database dibagi ya, saling prospek lah ya. Saling prospek. Nah, sama-sama saling juga silaturahim ya. Silaturahim itu mempercepat rezeki. Nah, ini goalnya. Jadi saya pengen tahu, jadi rata-rata saya selalu bertanya, setiap training orang datang ke sini karena apa? Motifnya gitu. Dan motif itu biasanya akan menjadi yang ia capai gitu. Pada akhirnya itulah yang akan kalian dapatkan. Kang, sebenarnya saya pengen omset saya bisa meningkat. Cek, sebulan, 2 bulan, 3 bulan depan meningkat omsetnya. Saya pengen networkingnya banyak, networkingnya pasti banyak. Ya. Sekarang udah paham tujuannya untuk sini ngapain? Ya, catat itu beda-beda tergantung. Oke, kawan-kawan sini siapa yang sekarang sebagai seorang marketing? Banyak tuh deh. Tepat, pakai marketing saya tepat. Dalam marketing, kalau promosinya mentok, omsetnya mentok, yang dilakukan apa ya? Kalau misalkan dalam marketing, kalau omsetnya mentok, rata-rata Anda ngelakuin apa? Oke, saya tulis di sini. Pertama adalah iklan. Apa lagi? Presentasi. Ya? Presentasi. Pak, bisnisnya apa Pak? Asuransi? MLM? Jualan. Apa lagi? Jualan. Apa lagi? Hah? Apa? Wus, keren. Sholat tahajud. Saya tulis. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Dan kawan-kawan
obligasi, dan lain-lain. Nah, rata-rata cek kita rata. Kita mulai ya materi ya. Rata-rata cek ya. Rata-rata orang kalau udah omsetnya turun, mentoknya paling ngevaluasi di iklan, benar? Terus di presentasinya ditingkatin, jualannya dipersering. Ini luar biasa ya, sholat tahajud. Diperlutin ya. Biasanya 4 rakaat jadi 28 rakaat. Aliran sesat. Iya, rata-rata otak-atik di sini. Sekarang kita lihat marketing, yang namanya marketing itu ya. Jadi di sini saya ngomong tentang marketing. Kenapa sih si Dewa ngomong marketing gitu kan? Jadi saya tuh punya beberapa klien yang memang fokus saya adalah membantu mereka dalam meningkatkan omsetnya. Ada yang dari omsetnya dari sekian puluh juta, ratusan juta naik gak karuan gitu. Itu fokus saya. Dan memang fokus saya adalah membantu mereka dalam meningkatkan omset tersebut gitu. Nah, makanya saya pengen sharing. Kemarin saya baru pulang dari Surabaya, mengcoaching 9 orang. Dan ini salah satunya produk banyak di sini. 9 orang di saya coaching grup gitu ya. Saya datang ke sana, bulan kedua datang gas, tanya omset mereka masing-masing, rata-rata omsetnya naik 2 kali lipat. 100 juta, 200 juta. 28 juta, 2 kali lipat. Bahkan melebihi target gitu kan. Baru 2 bulan di coaching sama saya. Dan ini pengen saya sharingkan ke Anda gitu. Ke Anda. Mau tahu nggak caranya? Masa mau nggak? Habislah, saya bocorin dia semuanya. Oke, gini. Sekarang kita kalau yang namanya marketing, jangan cuma fokus sama yang namanya kayak ini ya. Nah ini ya. Nah kalau di sini yang namanya promosi. Coba lihat. Halo. Nah ini, kita lihat ya. Ada di sini ya promosi. Padahal yang namanya marketing itu meliputi 4 elemen ini kan, benar nggak? Rata-rata orang kalau produknya nggak laku, nggak laris, ya, mentok omsetnya, fokusnya pada yang mana? Di sini kan benar nggak? Promosi kan benar? Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Mereka nggak pernah evaluasi yang namanya produk. Udah tuh produknya jelek, promosi otak-atik. Kok emang produknya jelek? Ya nggak laku gitu. Apa ya? Terus misalkan, Kang, satu produknya bagus, promosable, diskon, diskon berdasarkan usia 90 tahun, diskon 90%. Udah bagus kan? Tapi omsetnya nggak ada naik. Makanya pastikan kawan-kawan sekalian, bapak ibu sekalian, ketika melakukan aktivitas promosi, cek semua hal ini. Jadi apa saja yang pertama apa? Marketing mix. Yang pertama apa? Produk. Yang kedua? Price. Price itu apa? Bahasa Indonesianya? Harga. Isi ada yang dengerin bahasa Inggris gitu. Isi ini. Sebenarnya pembicaranya gak ngerti. Ketiga apa? Promosi. Ketiga, keempat. Nah, cek 4 hal ini. Jangan cuma ngecek promosinya doang. Sekarang udah tuh produknya jelek, promosinya otak-atik. Otak-atik promosinya doang. Promosinya boleh otak-atik, tapi yang lainnya juga otak-atik. Nah sekarang cara ngeceknya gimana? Nah ini. Pertama cek apa? Cek produk Anda. Sekarang cek produk Anda. Gini kita lihat ya. Oke, pertama produknya apa? Makanan, minuman, fashion, asuransi, MLM, apa sih? Travel, laundry. Apa produknya? Pastikan tahu apa produknya. Jangan sampai jual MLM tapi nggak tahu produknya. Ya. Jualan peluang usahanya doang, gitu kan? Pastikan tahu produknya apa. Hal apapun itu pasti tahu produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah produksinya bagaimana? Apakah produksi sendiri atau maklun atau orang lain yang buat kita ngambil supply, gitu kan? Atau konsinyasi dari orang lain atau gimana? Gitu. Pastikan kita tahu produksinya bagaimana. Karena kalau kita nggak tahu gini, ya kita nggak bisa ngotak-atik. Gitu. Misalkan ada yang bisa, kan Dewa mau bisnis, gitu kan. Bisa apa yang paling sesuai dengan passion saya, misalkan. Nah, aku tuh nggak punya produk, aku tuh bayangkan, aku tuh punya produknya, bagus banget kan. Kalau misalkan orang lain pakai produk saya, cerita panjang lebar. Pertanyaan saya, ada nggak marketnya? Ada yang butuh nggak? Nggak ada kan. Fokus pada produk. Ini nggak masalah, nggak jadi masalah gitu. Asalkan tahu marketnya. Nah ini makanya produk dan market saling berhubungan. Ada ranah produksi, ada ranah marketing, saling hubungan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita cek mereknya apa? Mereknya apa? Di sini ada tadi siapa yang Tigor? Ah, Tigor. Namanya Fedar ya. Ini alumni saya juga. Dia jualan produk roti ya, roti goreng. Bayangin roti goreng. Jualannya kayak gak minyak. Tapi memang konsep produknya begitu. Mbak kasih testimoni, Kang, enak banget Kang rotinya. Serius Kang, astagfirullahaladzim. Masa roti kayak gitu bilang enak? Ini konsep marketing ya. Ini produknya begitu gitu. Mereknya Tigor, konsep marketingnya begitu.
Jadi produknya bagus, marketingnya bagus, bisa nampol gitu. Nah sekarang kalau mau kata-kata di promosi doang tanpa produknya nggak masuk gitu. Makanya harus cek juga mereknya apa, pastikan orang lain tahu dan kena gitu. Terus siapa yang dituju? Anak muda, cewek, cowok. Di sini yang saya hadir rata-rata paling banyak itu cowok, benar nggak? Bisnis itu bicara masalah bisnis, rata-rata yang paling tertarik itu cowok. Apalagi kalau judulnya tuh cara cepat, bebas hutang. Cara cepat meningkatkan omset 3 kali lipat dalam waktu 10 hari bahkan kurang, nyopet. Ini ada cara cepat cowok itu lebih lur gitu kan, mata duitan semua. Gitu. Nah, siapa yang dituju pastikan Anda kenal siapa market Anda. Ini harus tahu ya. Yang terakhir apa kelebihannya? Apa kelebihannya produk Anda dibandingkan produk orang lain? Kenapa orang lain harus milih produk Anda dibandingkan produk orang lain? Apa yang mendorong orang lain itu beli ke Anda? Itu harus tahu. Ini salah satu klien saya, ada yang bilang, ini produknya kelebihannya apa Pak? Justru itu kalau saya kelebihannya juga nggak tahu. Allah Akbar. Gitu. MP juga lah. Produknya kelebihannya nggak tahu. MP aja nggak tahu, apalagi saya. Gitu ya. Jadi pastikan Anda tahu ya, dicek produk Anda ini, 5 hal ini harus tahu ya, harus diketahui. Paham sampai sini? Produk, nah itu produk marketing mix sebagai produk, Anda harus tahu hal ini. Yang kedua, nah ini ya. Nah ini, maaf, ini saya kasih tahu tipsnya ya, beberapa tips agar produk Anda semakin laris. Oke, pertama ubah merek. Pertama apa? Ubah merek. Ini saya dapatkan dari salah satu guru saya yang selalu saya belajar darinya, Mas Jaya Setiabudi. Dia bahas buku tentang, sekarang lagi buat e-book, udah jadi bukunya, e-booknya itu buka langsung laris. Salah satu materinya adalah tentang merek. Ternyata mengubah merek aja itu bisa meningkatkan omset, benar nggak? Percaya nggak? Mereknya apa? Itu bisa meningkatkan omset. Ada kita tuh merek itu egois gitu. Mereknya apa? Emil apa? Apa itu teh? Nggak tahu kan? Kalau mereknya dirubah, hasilnya nggak karuan. Salon, Anda nyasar, Anda pergi ke Surabaya misalkan tiba-tiba ya. Di Surabaya Anda pakai cukur rambut ke salon atau ke salon lah misalkan ke salon. Ada salon tinjau misalkan. Nah, salon Amalia sama salon Jody misalkan. Yang Anda pilih yang mana? Yang milih Amalia. Oke, yang milih Amalia. Salon tinjau. Yes. Salon tinjau ada yang macam 2 orang. Salon Jody. Hampir gak ada kan? Nah, Amalia kesannya tuh bagus gitu kan. Datang. Salon Jody siapa lagi? Tinjau lagi. Gitu kan. Yang berikan gitu kan. Nah ini mengubah merek bisa mengubah omset. Jadi mulai dari sekarang pikirkan merek Anda paling sesuatu apa. Kalau baru mulai starting masih bisa dirubah. Kalau belum, nah bisa mengubah yang lainnya. Apa yang dirubah yang lainnya? Yang ini. Nah, ubah kemasan. Ya, kalau ningkatin omset dari produk kita ngotak-ngatik ini aja. Ubah kemasannya. Nah di sana nanti ada 12 pajak tuh lihat. Anda coba nilai mana kemasan paling bagus. Kadang rumah kemasan itu mengubah omset. Ya. Karena bagaimanapun kemasan itu orang beli itu pertama melihat kemasan dulu kan, benar nggak? Terus kalau udah tertarik baru coba, benar? Nah, kemasan itu membuat orang lain untuk mencoba. Rasa, kenyamanan, apapun itu produknya, isinya, itu membuat orang lain, wah ini gila banget, saya harus beli lagi nanti. Membuat orang lain repeat order. Makanya kemasan itu penentunya untuk awal kali jualan. Anda coba bangun kemasan yang bagus supaya orang tertarik gitu. Jadi kemasan yang kedua. Terus yang ketiga, ubah slogan. Ya, ubah slogannya. Slogan itu tagline. Tagline. Jangan sampai slogannya itu yang aneh-aneh bahasa. Misalkan marketnya orang Indonesia, sok gaya pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Atau misalkan slogannya apa, pakai apa, itu nggak nyambung. Ya. Jadi pastikan sesuai dengan target market. Ubah warnanya. Ya. Ubah warnanya, karena ternyata ubah warnanya bisa ubah omset. Ternyata dari sebuah penelitian ini salah satu pengusaha di Surabaya, di Yogyakarta, di Semarang, yang punya rumah makan. Saya apa di sini yang bisnisnya restoran, kan? Yang bisnisnya restoran, nggak ada. Oh, berapa orang ya? 3 orang. Nah, ternyata lihat cek ya, rata-rata restoran yang laris, rata-rata ya, warnanya itu warna merah, warna tempatnya ya, warna merah, warna hijau, sama warna kuning, benar nggak? Cek, nah itu warna ubah warna. Ubah omset. Karena secara psikologi hipnosis masuk sini warna ini tuh orang suka langsung ada celing gitu. Ubah warna ya.
Yang terakhir, ubah headline. Headline mah enak, bisa diganti-ganti kan. Makanya Anda dari mulai sekarang, ketika mikirin marketing, jangan sekedar fokus pada marketingnya doang, fokus pada produknya juga. Yang harus diubah ya ini, 5 hal ini. Nanti saya akan kasih contoh di pas pertengahan ya. Oke, ini saya lanjut langsung. Oke, saya lanjut. Atau cepat. Nah, harga. Harga kan tadi apa bahasa Inggrisnya? Price, ya, visi, sudah tahu ya. Nah, apa yang dirubah? Nah, ini ya. Berapa harganya? Cek harga Anda. Berapa harganya? Kedua, sesuai dengan kantong mereka. Jual sesuatu yang mesinnya bagus, harganya rendah, nggak masuk. Pernah ada di Surabaya kawan saya jualan tas, harganya 300.000. Harganya berapa? 300.000 ya. Pas dijual itu susah lakunya, alias gak laris. Gak laris. Dia naikin harga 1 juta malah laris. Gila gak? Naikin harga malah laris. Tantang orang secara psikologis semakin mahal, apa yang naik? Kualitas. Dikasih rendah berarti kualitasnya jelek. Dia ekspor ke Singapura dengan harga 1 juta mas ya, malah gak laris lagi. Diganti harganya 1.800.000, 2 jutaan malah laris. Gila gak? Ditaikin malah laris. Nah makanya nih cek bisnis Anda siapa target marketnya, sesuai dengan kata mereka. Kalau nggak sesuai, pasti nanti ada masalah. Kalau misalkan sesuai, wes gak karuan. Ya. Tapi jangan sampai pikir gini, produk saya mahal misalkan. Gimana cara jualnya? Nah ini nanti kita bahas. Ada yang kita terlalu gak pede dengan produk kita harganya mahal. Justru semakin mahal itu semakin bagus untuk sediakan kualitas. Ya. Kalau main komoditi, main di sana produk kita, produk orang lain ada produk kita. Ini kalau main komoditi. Kalau main kualitas, jangan pernah main di harga. Kualitasnya bagus kang, ini paling top, orang lain nggak memiliki ini, ditambahkan cerita yang lebar. Oh berarti harganya jangan sangat murah. Semakin murah itu menunjukkan bisnisnya atau produknya nggak berkualitas. Itu ya untuk dari segi harga. Terus apa yang ketiga yang harus kita cek? Nah, menengah ke atas, menengah ke bawah. Ya, di Bandung ada salah satu lembaga konsultan pendidikan, ya, sekarang udah jadi sekolah. Harga settingnya tuh harga mahal banget. Tapi siswanya, pesertanya, gitu, ini bimbel itu gak karuan juga, rame. Gitu. Karena memang settingannya menengah ke atas. Brosurnya orang lipat fotokopian, dia brosurnya tuh kayak undangan. Ya. Itu menunjukkan sebarang undangan dengan sebar brosur dengan konsep undangan, udah pasti menunjukkan menengah ke atas. Nah ini cek ya, cek harga. Terus yang berikutnya adalah apakah sebanding dengan benefit yang diberikan? Kalau nggak sebanding, biasanya ada penolakan, gitu kan. Yang pastikan Anda itu ketika jualan, ketika marketing, benefit yang kita berikan itu di sini, harganya segini, ini pasti orang ngomong. Bayang ya? Kalau benefitnya di sini, kita tulis. Ada yang pernah tahu yang namanya wow marketing? Word of mouth, tahu? Pernah dengar ya? Anda ngasih benefit di sini, benefit ya, di sini. Harga Anda di sini, harga. Ini kemungkinan wow-nya tinggi. Misalnya benefitnya wah banyak, ya. Ngasih harga misalkan sekian. Ini wow-nya potensinya tinggi. Kalau sejajar Anda di sini, benefit di sini, harga segini, ketika mendapatkan itu biasa, gak ngomong ke yang lain. Kalau masih benefitnya di bawah, harga di sini, ini potensi WOM juga. WOM apa? WOM negatif. Nah ini juga menentukan. Gitu kan. Nah Anda mau pakai konsep yang mana? Jika Anda gunain konsep WOM marketing nanti, kasih benefit di atas, harga di tengah, di bawah. Kalau misalkan mau sejajar, senilainya sejajar, udah gak apa-apa, segitu aja. Tapi orang ketika puas, udah puas gitu, nggak ngomong. Puas, trainingnya luar biasa, ya udah nggak ngomong gitu. Nah kalau masih harus benefitnya banyak, harganya murah, ini potensial ngomongnya tinggi. Nah Anda, produk Anda mau yang mana? Gitu. Termasuk dalam masalah harga. Di sini siapa bisnisnya yang bisnisnya outlet atau boot? Ada ya? Nah, orang-orang curhat ke saya, Kang, ini kenapa ya bisnis saya kok sepi banget? Ada orang saya buka di sini gini-gini. Cara ngeceknya kalau Anda jadi saya, Anda nanya apa? Kalau Anda jadi saya, Anda ditanya seperti itu, Kang, bisnis saya kok sepi banget ya? Saya buka di universitas mana misalkan outletnya. Anda nanya apa? Nanya apa? Coba bilang. Tempatnya gimana gitu ya? Terus apa lagi? Rame enggak, benar enggak?
Jangan-jangan emang gak ramai gitu. Atau misalkan pas buka bisnisnya itu, buka marketnya itu emosional banget. Buka ya, yang penting murah gitu kan. Cicilannya 500.000 doang per bulan untuk bayar tempat. Murah, emang murah. Yang datang kuntilanak, pocong gitu kan. Kuburan gitu kan. Nah pastikan kita itu memang sesuai. Oh, di samping sekitar omset berapa? 1,5 juta, omset berapa? 2 juta, berapa pun 3 juta. Berarti kita layak mendapatkan omset sebulan itu minimal 1,5 juta juga, benar gak? Karena minimal kan sama kan, benar gak? 2 juta, 2 juta, 3 juta, 1,5 juta, tiba-tiba kita 500.000, apa yang salah? Kita yang salah, benar gak? Maka cek produknya, jangan gak enak lagi. Cek promosinya kita gimana, orang teman udah bagus, benar? Nah itu ceknya ya, cara ngeceknya. Terus, apa saluran distribusinya mudah? Misalnya konsepnya apakah sistem orang, reseller, dropshipper, distributor, agen, dan lain-lain, atau maksudnya outlet tempat. Nah, bagaimana meningkatkan omsetnya, benar nggak? Nah ini akan kita bahas. Bagaimana meningkatkan omsetnya? Ini akan kita bahas tentang dalam ranah 2 jam ke depan. Sebenarnya materi ini adalah bukan materi inti ya. Jadi kalau jelek, tolong jangan komen. Kalau bagus, tolong jangan komen juga. Biasa aja. Biasa aja. Jadi materi ini adalah materi bonus. Materi ini adalah materi bonus. Materi bonus yang saya sampaikan di awal. Mana ada training materi bonusnya sampaikan di awal. Cuma ada di training ini, di seminar ini, Pak. Di seminar ini, yaitu tentang marketing dynamic. Siapa yang pengen omsetnya meledak, anak-anak? Masa? Siapa yang pengen omsetnya meledak, anak-anak? Tepuk tangan yang paling meriah, kelihatan dong. Ya. Oke, sekarang saya masuk ke marketing dynamic. Saya minta semuanya sekarang untuk berdiri dulu. Berdiri dulu ya semuanya. Tangan kanannya diangkat. Tangan kanannya diangkat. Tangannya diangkat. Silahkan tepukan kepada pundak yang ada di samping kanannya nanti ya. Ikuti kata saya. Kalau nggak ada orang, ujin ya. Oke. Saya minta anak tangannya dan tepukan kepada bahu atau pundak yang ada di samping kanannya. Pak Bu, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yang akan membantu Anda meledakkan omset Anda hingga 2 kali lipat, 3 kali lipat, pokoknya salah ya. Dalam waktu 3 bulan bahkan kurang. Tangan kirinya, tangan kirinya, gantian. Ya Pak, ya Bu. Gua udah tahu. Makanya gua datang sini. Lu kita belajar bareng-bareng. Kalau seandainya lu nanti ganggu saya, kalau seandainya lu nanti ganggu saya, komitmen ya. Lu punya BB kan? BB lu nanti kasih ke gue ya. Tolong yang paling mudah jangan gitu. Ya udah komitmen. Nanti kalau ada yang ganggu, di samping punya HP ambil aja ya. Jadi kalau banyak yang hilang HP, teman Anda yang ambil. Oke. Oke, kita akan lihat cara tentang marketing dynamic. Jadi strategi ini adalah strategi yang saya gunakan dalam meningkatkan omset bisnis saya, dalam meningkatkan omset teman-teman saya yang sangat signifikan, ya. Dan ada 21 strategi yang saya buat. Salah satunya adalah ini. Ini strategi yang pertama, Anda boleh catat. Ini strategi pertama. Iklan, semua orang udah tahu iklan ya. Semua orang udah tahu iklan. Yang namanya iklan itu biayanya mahal. Mahal. Di sini siapa yang promosinya lewat iklan? Tangan-tangan. Biayanya berapa, kalian tahu? Yang iklan di televisi ada? Ada iklan televisi, Pak? Berapa Pak biayanya, Pak? Oke, langsung berapa biayanya, Pak? Kurang tahu ya? Oh, langsung manajemen yang ngatur. Di radio? Radio, berapa Bu biayanya, Bu? 5 juta sebulan. Ada yang nilai koran, letter gitu? Apa? Koran berapa, Bu? 3,5 juta. Dapatnya berapa? Oh, kecil banget. Cuili gitu ya? 3,5 juta. Ada
Twitter berapa derajatnya berapa bulan? 1,5 4 tweet. 1,5 4 tweet nge-tweet. Wah, aku gitu kan. Chatting, kamu kirimnya kontennya? Ya kirim. Jam sekian. Wah, sejuta gitu ya. Enak banget ya. Jasa iklannya enak, gue yang gak enak. Gitu. Yang iklan di tempat lain? Apa? Di Google. Berapa budgetnya? 3 juta sehari. Pakai berapa sebulan? Sebulan ya? Wah, luar biasa. Yang lain, iklan yang lain? Hah? Berapa Pak? 10 juta sebulan. Itu iklan ya? Itu